sini juga kita jangan lupa menambahkan connection name-nya. Saya samakan saja dengan nama database-nya. Lalu kita sebelum melakukan mengklik OK, kita coba dulu untuk koneksi database-nya, yaitu dengan mengklik tombol tes. Jika koneksi berhasil dibuat, maka akan muncul pop-up window seperti ini, yaitu connection tested successfully. Lalu setelah di database terbuat, kita share koneksi database yang sudah kita buat. Setelah melakukan koneksi database, kita bisa menambahkan tabel output untuk menyimpan data hasil transformasi yang sudah kita buat. Tambahkan lagi koneksi dari select values ke tabel output, lalu pilih koneksinya main output of step. Setelah itu kita setting koneksi ke database mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan database UTS BI. Lalu kita membuat target tabelnya. Nah, di sini saya membuat target tabelnya. Karena kita lalu kita klik atau centang pada truncat tabelnya juga. Nah, di sini karena kita belum membuat tabel pada database UTS BI, maka kita harus membuat dulu tabel target penjualan. Tapi karena di sini kita bisa melakukan secara langsung pada Pentaho Data Integration, tidak perlu kembali lagi ke database atau SQL Log yang tadi. Kita bisa melakukan klik pada button SQL ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan execute. Setelah execute berhasil, kita tinggal close. Untuk melihat hasilnya tabel tadi terbuat atau tidak, kita bisa kembali ke SQL Log, lalu pada UTS BI nya kita lakukan expand. Nah, setelah itu maka akan terlihat ada tabel target penjualan. Setelah itu berhasil, kita tinggal klik OK. Lalu kita bisa melakukan run terhadap transformasi ini. Untuk melakukan run, kita perlu menyimpan dulu file transformasi yang sudah kita buat, yaitu dengan klik save, lalu pilih folder yang akan kita lakukan save. Di sini saya contohnya di sini. Setelah kita berhasil melakukan save pada file transformasi yang telah kita buat, kita tinggal lakukan run terhadap transformasi yang sudah kita susun atau sudah kita setting. Jika berhasil, maka akan ada hasil seperti ini. Untuk mengecek apakah transformasi kita sudah selesai dan berhasil dibuat atau tidak, kita bisa kembali lagi ke SQL Log. Kita bisa lihat di UTS BI tabel, lalu di target penjualan, lalu lihat di tabel data. Maka data pada tabel target penjualan sudah dibuat. Untuk melakukan visualisasi data pada Power BI, kita lakukan dulu ekstraksi pada database UTS BI ini, yaitu dengan melakukan backup atau ekspor. Backup atau ekspor pada tabel target penjualan. Export tabel. Lalu di sini saya akan memilih formatnya yaitu XML. Kita pilih dulu folder yang akan kita save. Di sini saya akan menyimpannya di sini contohnya.
hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita lakukan visualisasi data pada Power BI. Kita bisa memilih data yang telah kita buat tadi dengan mengklik get data from other source. Kita bisa pilih file yang akan kita tampilkan atau visualisasikan datanya sesuai dengan format file yang telah kita siapkan. Di sini contohnya saya akan menggunakan file XML. Lalu kita klik load. Kita bisa memilih visualisasi data yang kita inginkan. Contohnya untuk visualisasi data pertama, saya akan menampilkan jumlah dari total nilai penjualan berdasarkan kode produk menggunakan clustered column chart. Saya setting dulu untuk tampilan column chartnya. Lalu kita bisa drag and drop data yang telah kita siapkan. Misalnya di sini saya akan drop kode produk, lalu di sini jumlah penjualan. Kita bisa melakukan filterisasi juga pada tampilan ini. Saya akan menggunakan logarithmic scale. Lalu pada data labelnya saya akan tambahkan, lalu saya akan setting data labelnya. Untuk orientasinya saya akan menggunakan vertikal, lalu posisinya di inside and.
juga kita bisa melakukan sorting untuk itu mulai dari ascending atau dari terkecil sampai terbesar atau dari terbesar sampai terkecil. Di sini kita bisa lihat itu kode produk dengan produk 00016 memiliki jumlah penjualan terbanyak, sedangkan untuk penjualan terkecil yaitu kode produk yaitu PROD 00026. Selanjutnya untuk visualisasi data kedua, saya akan menampilkan persentase penjualan dari setiap bulan yang ada pada data ini dengan menggunakan pie chart. Kita drag data bulannya ke legend, lalu jumlah penjualan, data jumlah penjualan ke values. Untuk melakukan sortingnya, kita bisa melakukan seperti tadi, sort axis dari ascending dengan memilih sortingnya berdasarkan bulan. Lalu untuk tampilannya kita juga bisa setting seperti ini bisa kita lihat, yaitu penjualan dengan persentase terbesar ada di bulan ke-8, sedangkan untuk presentasi terkecil ada di bulan ke-2. Seperti ini hasilnya. Untuk visualisasi data yang terakhir, saya akan menampilkan jumlah total penjualan berdasarkan kode produk sama seperti tadi, tetapi saya akan menambahkan legend atau penjualan, jumlah total penjualan berdasarkan kode produk di tiap cabang yang ada pada data yang telah saya siapkan dengan menggunakan line and cluster column chart. Di x-axisnya kita bisa simpan data kode produk, kolomnya axisnya jumlah penjualan, line axisnya juga jumlah penjualan, dan di kolom legendnya kita tambahkan data kode cabang. Untuk supaya tampilannya lebih menarik, kita bisa melakukan sorting. Misalnya sort axisnya kita ascending berdasarkan kode produk. Akan terlihat naik turunnya dari produk 01 sampai produk 41. Di sini juga kita bisa melakukan filtering berdasarkan cabang. Misalnya kita hanya ingin melihat di cabang 39 saja, atau di 2 cabang 39 dan 65. Di 2 cabang, atau bisa melihat di semuanya di 3 cabang sesuai dengan kebutuhan kita pada filtering di sebelah sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.